tidak? Tidak bisa, manusia terbatas. Manusia terbatas. Kalau begitu, kalau begitu Yesus terbatas atau tidak? Yesus adalah Allah, kok terbatas? Allah yang menjadi manusia. Terbatas atau tidak? Hanya menjadi manusia. Terbatas atau tidak? Terbatas atau tidak? Terbatas atau Yesus tidak? tidak terbatas karena dia adalah Allah 100%. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya Yesus, karena dia kodratnya sebagai manusia, dia mengatakan seperti itu. Berarti terbatas. Janco. Udah Bang Andi, ambil lagi. Manusia 100% Allah juga. Udah, Janco. Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus adalah utusan. Bukti dia adalah utusan, dia mempertontonkan segala apa yang Anda baca tadi barusan. Jadi kehebatan Yesus yang Anda uraikan tadi dengan mengatakan itu dia adalah Tuhan dan seterusnya. Justru Yesus membantah bahwa semua yang kulakukan, pekerjaan-pekerjaan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti Yesus kesaksiannya dirinya adalah utusan. Selesai. Yang kedua, ketika Anda mencoba untuk menarasikan Yohanes 1 nomor 1, saya ingin menguji Anda. Pada mulanya adalah firman. Saya ingin tahu dari Bapak, firman dengan mulut Tuhan dan firman Tuhan itu sama atau tidak? Pak Richard. Gimana? Mulut Tuhan dan firman Tuhan sama atau tidak? Sama. Sama, karena firman itu adalah perkataan Tuhan. Oke, baik. Sekarang saya tanya Ibu Darni. Perkataan Ibu dan mulut Ibu sama? Perkataanku dan mulutku, ya sama. Karena perkataanku itu keluar dari mulutku. Hah? Hai, saya ulang. Perkataan yang terlontar dari mulut Ibu dengan mulut Ibu itu sama? Sama, kalau nggak ada mulutku, nggak ada perkataanku. Tunggu dulu. Perkataan Ibu nggak mungkin dari lubang bawah ini. Ibu, saya katakan perkataan Ibu dan mulut Ibu itu sama? Sama. Yakin? Yakinlah, kalau nggak ada mulutku, mana bisa mana ada perkataanku. Itu bukan sama berarti. Mulut itu adalah mesin, suara itu adalah produk. Sekarang kalau Ibu menjadikan itu sebagai analogi, apakah kemudian pabrik kertas sama dengan kertas? Oh, sama. Karena kalau tidak ada pabrik, tidak ada kertas. Logika apa ini? Kalau nggak ada mulut Bang Juma, bisakah Bang Juma berkata-kata? Oke. Kalau begitu kita dan Tuhan adalah sama, betul? Beda dong. Loh, jangan samakan. Kalau tidak ada Tuhan, kita tidak ada, Bu. Beda. Firman dengan perkataan Tuhan sama. Kalau tidak ada Tunggu. Knalpot motor dengan asap sama? Knalpotnya dengan asapnya sama. Kalau nggak ada knalpot, nggak keluar asap. Ini Ibu masih sehat kan malam ini? Waras dong, waras. Asap dengan knalpot motor sama? Sama, karena kalau nggak ada knalpot, nggak ada keluar asap. La haula wala quwata illa billah. Kenapa di bengkel nggak ada yang servis asap ya? Adanya servis knalpot. Bang Juma, itu bukan akal-akalan. Kalau nggak ada knalpot, nggak ada asap. Nah sekarang anyway Gurunda aku dikit pengen ini apa namanya matahin yang King Richard bilang 1 Korintus 8 nomor 6 hanya ada satu Tuhan katanya gitu kan. Tolong dong digedein dong ini aku dong. Acap. Nah, jadi kita kawan-kawan ini sudah alhamdulillah disediakan zaman yang digital ini ya. Karena berkah dari Allah Azza wa Jalla. Nah, di sini di 1 Korintus 8 nomor 6, kalau kita buka ke yang kuno, kawan-kawan ini kuno, nanti kita akan melihat yang seperti ini. Nah, ini ada terjemahan Browerius, Leitsdecker, Haulu, Bruckner, dan Casberry. Nah, kita lihat ini Browerius ini tahun 1668, abad yang sama ketika VOC datang ya. Ketika VOC datang. Nah, ini jangan kaget. Nggak kelihatan, masa nggak kelihatan sih? Masa nggak kelihatan ini? Kelihatan dong.
tulisannya kecilnya nggak kelihatan. Kelihatan. Oh ya, tunggu dong, aku jelasin dulu ininya. Ini Browerius abad ke-17 ya. 1 Korintus 8 nomor 6. Perhatikan di sini kawan-kawan. Perhatikan di sini. Nah, ini ya. 1 Korintus 8 nomor 6 ya. Nah, ini Browerius punya ini. Welakin kita orang ada Deos. Ini belum Allah ini Deos. Deos Fatu juga. Fatu itu satu. Yang Bapa. Dari Fapa barang apa? Semua menjadi. Macabeta orang pada dia. Dan Tuan Fatu juga. Siapa itu? Yesus Kristus. Sekarang King Richard, ini Tuhan atau Tuhan tertulisnya? Tunggu dulu, kita baca dulu. Kita jelaskan dulu. 1 Korintus 8 nomor 6 ya. Saya baca ya. Ya. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal dari segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Yaitu terjemahannya. Kita lihat ini terjemahan Browerius lebih tua dari LAI, abad ke-17 tahun 1668. 1 Korintus 8 nomor 6. Dan Tuhan satu juga. Ini Tuhan atau Tuhan tertulisnya? Terangkanlah, selamat datang di kebenaran. Itu aja, silakan Gurunda dilanjut. Saya jawab dulu, Kores. Anda tidak bisa mengartikan kata per kata. Dari tadi itu saya sudah bicara itu sama Muhammad Zia itu. Karena bahasa mempunyai peradaban. Di mana peradaban memiliki konsep. Jadi Tuhannya di abad keberapa? Yesus ini jadi Tuhan di abad keberapa? Menyebut sesuatu digunakan kata. Untuk menyebut original teks saja, original teks sudahlah selesai. Kata itu digabung menjadi frase. Jadi bahasa asli dari zaman Ibrani zaman Musa ke zaman Yesus itu ratusan ribuan tahun itu juga berbeda. Iya. Katanya Yesus Tuhan di 1 Korintus 8 nomor 6. Ini Tuhan atau Tuhan? Bahwa sekarang kita yang terjemahan Indonesianya aja, nggak usah bicara terjemahan aslinya karena mengalami perubahan bahasa. Ini terjemahan Indonesia ini terjemahan Indonesia tahun 1668. Itu bahasa Inggris, saudara. Jangan bahasa Inggris tidak bisa diartikan kata per kata bahasa Inggris. Kenapa? Jangan salah, saudara. Bahasa Inggris kata per kata. Nah, kenapa di abad ke-17 Yesus belum jadi Tuhan? Kenapa? Kenapa di abad ke-17 Yesus belum jadi Tuhan? Kenapa? Ini yang kita jawab, yang Anda baca terjemahan bahasa Inggris ini. Saya katakan ini bukan Inggris, ini terjemahan bahasa Indonesia. Welakin kita orang ada, Deos Fatu juga. Yang Bapa dari sejapa barang apa Famoa menjadi. Iya. Yang apa yang diterjemahkan Lembaga Alkitab Indonesia? Lembaga Alkitab Indonesia. Ini LAI, ini dari LAI ini Museum Lembaga Alkitab Indonesia. Mana itu bahasa Inggris itu yang Anda bacakan tadi? Bukan Indonesia. Wah, astagfirullah, bahasa Inggris. Ini terjemahan tahun berapa saya tanya? Ini tahun 1668. 1668 dan sekarang tahun berapa? 2023. Nah, iya pertanyaannya sekarang, kenapa di tahun 1668 Yesus kok belum jadi Tuhan di Indonesia? Kenapa? Kores, tahun 74 saja LAI itu sudah direvisi terjemahannya, sudah berubah, sekarang sudah 2023. Anda ya kalau gitu kenapa dibacain terjemahan yang jadul kalau gitu? Kenapa dibacain terjemahan LAI kalau salah? Sudah bergeser artinya. Ya udah sekarang udah jadi Tuhan ya. 1668. Dari mana Anda bisa dapat 1668 terjemahan bahasa Indonesia? Ya dari Alkitab Sabda.org ini. LAI terakhir itu tahun 74. Diterjemahkan. Terjemahan gimana? Malu ya? Terjemahan kedua ini yang baru ini 2023. Iya, nah Yesus itu udah jadi Tuhan. Pertanyaannya begini sekarang ya. Kita akan kembali ke Gurunda. Gua udah ngasih data King Richard. Pertanyaannya gini, kenapa? Ini Gurunda juga bisa jawab ya. Gurunda, kenapa di abad ke-17 seperti data yang aku bawakan, Yesus itu masih Tuhan, belum jadi Tuhan. Kenapa? Silahkan. Itu karena Anda artikan kata per kata. Standby dulu Pak King. Tidak bisa begitu. Pak King standby dulu ya. Banyuma. Silakan. Aku dulu lah jawab.
Aku ya. Silakan, Oke. silakan. Mulai. Ingat ya, Jangan asap adalah knalpot. Jangan Ya. ada yang berkata-kata ya. Oke. Dalam bahasa Ibrani kata Allah, tunggu ya, kenapa ada Yesus ya? Dalam bahasa Ibrani kata Allah disebut dengan berbagai kata. Tunggu dulu. Pertama, Adonai, Tuhan atau Tuhanku atau Allah yang perkasa. Yang kedua, El, Allah yang kuat. Yang ketiga, Elohim, Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Yang keempat, Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Yang kelima, Elohe Israel, Allah Israel. El Olam, Allah yang kekal. El Roy, Allah yang melihat. El Sadai, Allah yang Maha Perkasa. Immanuel, Allah bersama kita. Kenapa ada Yesus? Nah, yang tadi di dalam semua kata ini disandangkan itu untuk nama apa? Nama Allah. Nama Allah. Jadi nama pribadi Allah dalam bahasa Ibrani itu terdiri dari 4 huruf, yaitu Yahweh. Nah, Yahweh ini, tunggu dulu. Yahweh ini mengutus rohnya, kalemnya, firmannya ke dunia. Itulah Yesus melalui perawan Maria. Untuk apa Yesus diutus? Untuk menebus manusia dari dosa. Udah, itu makanya kenapa hadir Yesus. Jadi kami tidak salah lagi. Kami tidak menyuruh anak-anak kami menyembah manusia, tetapi kami menyuruh anak-anak kami hanya menyembah kepada Yang Maha Kuasa itu. Oke. Bang Juma lagi. Oke. Anda mengatakan Yesus utusan. Apanya yang diutus? Mulutnya atau firmannya? Firmannya. Yang diutus adalah kalem, roh, dan firmannya, Bang Juma. Jadilah manusia, daging. Di dalam kitabnya orang Yahudi, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Anda bisa membedakan antara firman dengan mulut? Nggak bisa. Sama katanya dia tadi. Nggak bisa, Bang Handi. Firman itu keluar dari mulut. Yesus keluar dari mana? Dari Maria. Dari mulut. Dari mulut baru ke Maria. Dari mulut ke Maria. Matahari keluar dari mana? Matahari keluar dari mana? Dari firman. Dari mulut, bukan dari firman. Jangan akal-akalan. Mulut Allah, Bang Juma. Kan mulut Allah yang berfirman, jadilah matahari. Gimana sih? Iya. Kalau nggak ada sekarang mulut Allah, gini, Bu Darni. Sekarang begini, Bu Darni. Bisa ndak Anda membedakan antara mulut dan perkataan ibu? Bisa tidak? Ya bisa dong. Tapi dengan catatan, kalau tidak ada mulut ibuku, nggak bisa dia berkata-kata kepada aku, mengajarkan aku. Nah, sekarang apakah kemudian yang terlontar dari yang keluar dari mulut ibu Anda itu adalah ibu Anda? Bisa jadi. Nah, coba ibu mengatakan kucing. Yang keluar dari mulut Anda apa? Ibu. Ibu Darni yang keluar ketika kucing yang keluar dari yang keluar. Kalau nggak ada mulutku sekarang ada nama kucing. Sekarang apakah ibu adalah kucing yang tadi? Jangan pertanyaannya jangan kayak gitulah, Bang Juma. Lah, nggak bisa begitu, Bu Darni. Nggak bisa begitu. Yesus itu keluar dari mulut. Iya, Yesus itu keluar dari firman. Dari firman, rohnya. Keluar dari firman. Keluar dari mulut, bukan keluar dari firman. Dia keluar dari mulut Tuhan. Makanya dikatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia itu murni adalah kalimat dari Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Betul? Betul. Nah, sekarang kalau begitu kenapa Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Ya, itulah pelajaran kami, itulah yang kami pelajari. Kan beda dengan kalian. Oh, berarti itu doktrin, tidak berkesuaian dengan firman. Loh, Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Yang maha berkehendak itu siapa? Iya, Yesus. yang maha berkehendak itu tadi Yahweh. Yahweh lah yang Yahweh yang maha berkehendak. Nah, ketika kemudian Yahweh ini maha berkehendak, kehendaknya itu terlontar keluar dari mulutnya. Apa yang keluar dari mulutnya bukan Yahweh, betul?
yang keluar dari roh kalemnya itulah manusia melalui rahim Maria. Ya, jangan ke situ dulu. Yang keluar dari mulut Tuhan. Janganlah Bang Juma putar kayak kasing. Pusing ini data Ibu. Ini data Bu Darni yang baik. Yesaya 55 nomor 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Mulutku mengeluarkan perkataan. Maria, hamillah engkau. Maria hamil tidak? Hamil. Nah, yang dihamili Maria itu Tuhan atau perkataan Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan? Yang dihamili itu rohnya Allah, firman-Nya Allah itu. Kalau dia tidak roh, nggak mungkin dia hidup. Pasti roh dari Tuhan. Ya, jelas itu. Nah, sekarang yang jadi permasalahan adalah yang keluar dari mulut Tuhan ini apakah Tuhan? Yang keluar dari mulutnya ya firman perkataannya. Nah, apakah dia itu adalah Tuhan itu sendiri? Bukan. Kan udah dibilang Bang Juma, yang diutus itu adalah roh kalem dan firman-Nya yang keluar dari mulut Tuhan. Kenapa enggak Allah itu sendiri turun? Enggak bisa. Kalau Allah itu sendiri turun, hancurlah bumi ini. Makanya karena itulah kemudian yang keluar dari mulut Tuhan itu bukan Tuhan. Itu kan menurut Bang Juma dan teman-teman yang lain. Kalau kami yang keluar dari mulut Allah itu yang berkata-kata kepada si Maria bahwasanya dia akan mengandung, itulah yang dikandungnya Roh Kudus, rohnya dari Allah itu, bukan persetubuhan. Semua roh yang ada pada diri manusia itu berasal dari Tuhan. Kenapa Yesus dikatakan roh dari Tuhan? Karena Yesus itu tidak diawali dengan persetubuhan ayah ibu. Maka rohnya seketika yang ada di dalam rahim ibunya adalah roh yang diberikan oleh Tuhan langsung, tidak melalui perantaraan ayah. Maka rohnya itu bukan roh dari hasil persinahan, tetapi roh yang berasal dari Roh yang kudus. Itulah makanya Yesus itu suci. Nah, sekarang permasalahannya yang menjadi Yesus ini bukan mulutnya Tuhan. Yang menjadi Yesus ini adalah sesuatu yang terlontar dari mulut Tuhan. Sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan bukan Tuhan. Iya. Makanya Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti yang menjadi manusia ini bukan Tuhan, tetapi adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, itu yang salah. Jangan dibilang Yesus itu ciptaan. Di situ kesalahannya. Justru segala sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan itu ciptaan, Bu. Sekarang coba Anda berbicara, mulai dari berbicara Anda, apakah itu perkataan itu ciptaan Anda atau bukan? Coba. Perkataanku bukan ciptaanku lah. Perkataanku perkataan yang keluar dari ibu itu adalah ungkapan yang dihasilkan dari ide dan gagasan ibu yang tercipta melalui suara. Jadi segala yang keluar itu adalah ciptaan ibu. Ibu yang membuat suara itu keluar karena ada mesin penggerak pada mulut ibu. Tapi berbeda dengan Yesus dengan manusia-manusia yang lain. Jangan samakan. Yesus itu kan udah dibilang. Yesus itu kan udah dibilang datangnya dari roh kalemnya. Kita ini datangnya dari mana? Kita ini hidup berasal dari roh apa? Kita berasal dari karena persetubuhan mama dan bapak kita. Buka baju mereka dulu. Buka baju mereka masuk ke kamar. Tunggu dulu katanya. Beda dengan Yesus. Asal Yesus sama enggak dengan asal kita? Beda. Jauh beda dong. Enggak lah. Kita berasal dari mana rupanya? Yesus kita berasal dari mana? Dari atas. Yesus berasal dari rohnya Allah iya, itu. Kita ini berasal dari mana?
Kita ini berasal dari mana? Kita berasal dari manusia adalah ciptaan Bang Suma. Terjadilah sperma. Terjadilah sperma, pembuahan. Betul. Maka jadilah Betul. kita. Itu berarti gini, Ibu Darni, saya mau tanya kepada Ibu. Apakah Tuhan Maha Kuasa menciptakan manusia tanpa suami bisa hamil? Itu buktinya. Nah, itu Anda jawab. Berarti dia ciptaan. Bukan ciptaan. Yesus itu Kenapa Anda mengatakan bukan ciptaan? Hanya satu yang bukan ciptaan, yaitu Tuhan itu sendiri. Nah itulah Bang Juma nggak mengerti maha besar, maha kuasanya Allah itu mampu melakukan apa saja pun. Demi kalau begitu Tuhan, kalau itu yang menjadi dasar pijakan Ibu, berarti Tuhan bisa menjadi iblis. Iblis kan jahat, nggak mungkin mau Tuhan menjadi iblis. Itu ada yang tidak mungkin, berarti ada yang mustahil bagi Tuhan. Ada yang mustahil Tuhan menjadi kembar, mustahil Tuhan menjadi dua, mustahil Tuhan menjadi ciptaan, mustahil Tuhan menjadi iblis. Bang Juma, kalau Tuhan menjadi kembar bisa, tapi kalau Tuhan mau menjadi kembar bisa? Nggak mungkin. Nggak bisa, Bu. Berarti Tuhan kalau menjadi kembar berarti ada Tuhan menciptakan Tuhan yang baru. Bang Juma, Tuhan yang baru itu bukan Tuhan, tapi ciptaan yang menyerupai Tuhan, tapi KW. Bang Juma, Tuhan menjadi manusia pasti bisa, tapi manusia jadi Tuhan tidak bisa. Tidak bisa, Bu. Tuhan menjadi manusia itu nggak bisa. Itulah Yesus kami, Bang Juma. Itulah Yesus kami. Bagaimana ceritanya? Oke. Kita ikat jawaban Ibu. Tuhan menjadi manusia. Ingat, Tuhan menjadi manusia. Yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Oh, tidak bisa gitu. Bukan gitu, salah. Tidak bisa gitu. Tidak bisa gitu. Berarti yang maha kuasa tidak bisa berubah menjadi manusia. Bisa. Masa nggak paham, Bu? Sedangkan malaikat bisa jadi manusia, Bang Juma. Masa Tuhan nggak bisa jadi manusia? Mana berarti lebih hebat dong, kalau malaikat menjadi ayam itu nggak pengaruh. Ini Tuhan ngerti Tuhan. Tuhan menjadi manusia yang maha kuasa, yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Apakah bisa? Tuhan itu kan sekarang saya tanya nih. Saya tanya. Dengarkan pertanyaan Abang Suma yang ganteng ini buat saudaraku berdua. Tuhan itu maha kuasa. Ketika dia menjadi manusia, maka Tuhan yang maha kuasa menjadi tidak maha kuasa. Betul? Tetap bisa menjadi maha kuasa. Bukan Yesus. Bagaimana Yesus? Tadinya Tuhan, tapi kuasanya tidak. Dengarkan saya, Bang. Dengarkan saya. Tadinya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Betul? Tetap Tuhan. Yesus 100% manusia, 100% Allah. Begitu tetap Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Tuhan menjadi apa saja bisa, Bang Suma. Di mana datanya itu? Di mana datanya? Di mana datanya? Tidak bisa terbendung dari alam dan waktu, tidak bisa asal manusia, semua bisa. Nggak bisa, Pak. Jadi Tuhan itu bisa menjadi ayam. Tuhan bisa, semua atur bisa. Itu ciptaannya dia. Semua bisa, tapi kuasanya tetap ada. Loh, itu bukan Tuhan itu, Pak. Begini, Pak. Begini, Pak Rikar. Pak Rikar, Anda harus membedakan. Pak Rikar, Anda harus membedakan antara iman dan akal-akalan. Ketika Tuhan, dengarkan dulu, Pak. Anda kan cuma akal-akalan dari tadi. Anda kan percaya akal. Ketika Tuhan, lalu apa yang bisa Anda jadikan mengatakan Yesus 100% Tuhan? Pada saat yang bersamaan dia 100% manusia. Iya, dia adalah firman yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus. Oke, giliran Anda sekarang saya tanya. Giliran Anda, Bu Darni diam dulu. Dia adalah firman. Sekarang saya tanya kepada Pak Richard, apakah mulut dan firman itu sama? Sama lah. Karena sama. Apa yang keluar dari mulut itu firmannya. Coba Anda berkata ayam. Apakah ayam yang Anda katakan sama dengan mulut Anda?
Apa yang keluar dari mulut, kehendak apa yang keluar dari mulut, itu terjadi. Bukan itu pertanyaannya, Pak. Pertanyaan saya, apakah perkataan Anda dengan mulut Anda itu sama? Oh, tidak bisa dibedakan. Itu Anda bedakan mulut dengan perkataan. Tapi mulut Orang itu kan bertanya, jadi perkataan. Yesus ini Keluar dari perkataan mulut, atau mulut? Saya tanya dulu. Yesus ini mulut atau perkataan? Ya perkataan, firman. Nah, Firman perkataan Allah. udah selesai. Iya. Berarti dia bukan Sudah. pabrik. Dia bukan pabrik, Pak. Dia adalah produk dari pabrik, betul? Tidak, dia adalah firman. Lah apa sih orang Apa ini? sih? Iya. Itulah Dia aku adalah bilang firman. Bapak Firman akal-akalan. jadi manusia. Saya Jangan tanya, Anda bawa dengarkan perkataan Pak. mulut dengan- Tuhan menciptakan segala sesuatu berdasarkan Mazmur 33 nomor 9. Tuhan hanya mengatakan jadi maka jadi. Berarti pada diri Tuhan ada pabrik. Pabriknya disebut mulut. Dan itu ada di dalam Yesaya 55 nomor 11. Nah sekarang Ya, ketika Anda kehendak Allah. mengatakan, ya Yesus berasal dari firman, berarti Yesus berasal dari perkataan. Perkataan dengan bibir, dengan mulut itu beda. Kenapa Anda mengatakan mulut, Pak? Kenapa ada kata mulut? Ya saya. Perkataan saja sudah, Demikianlah nggak usah pakai mulut. firmanku. Tidak usah Demikianlah menambahkan mulut. firmanku. Dengarkan Pak, dengarkan. Di dalam bahasa Ibrani-nya tulisannya adalah P. P itu mulut. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Kemudian di dalam Mika 4:4, tetapi mereka masing-masing akan duduk di bawah pohon anggur dan di bawah pohon araknya dengan tidak ada yang mengejutkan, sebab mulut Tuhan semesta alam yang mengatakannya. Tuhan punya mulut. Yeremia 9:20, maka dengarlah firman Tuhan, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulut Tuhan. Berarti Tuhan punya mulut. Kemudian Yeremia 9:12, siapakah yang begitu bijaksana sehingga dapat mengerti hal ini? Orang yang telah menerima firman dari mulut Tuhan. Berarti Tuhan punya pabrik, Pak. Pabriknya itu disebut mulut. Mulut ini menghasilkan firman. Yesus berasal dari firman kan? Bukan berasal dari mulut kan, Pak? Ya. Pinter. Oke. Yesus itu Berarti dari firman. dia ini bukan pabrik. Yesus ini hanya produk. Yang dikatakan produk adalah ciptaan. Bang Suma, yang keluar dari mulut Allah itu adalah ciptaan. Ya. Betul. Beda. Yesus keluar dari mana? Beda. Yesus keluar dari mana? Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Dijawab, Pak. Beda. Ya, firman jangan ini samakan. keluar dari mana, Pak? Ciptaan. Firman yang menjadi manusia ini Ciptaan keluar itu- dari mana? Ya, itu yang keluar dari mulut Allah, itu ciptaan. Ya, Nah, sekarang Yesus keluar dari mana? Ya. Yesus itu firman dari Allah langsung berubah Iya, menjadi firman. manusia. Pak, Bapak, firman Yesus ini, firman yang adalah Yesus ini keluar dari mana? Bukan dari mulut, itu kehendak Allah. Bapak, Bukan dari kehendak mulut. Allah, Yang keluar dengarkan, dari dengarkan. mulut itu Matahari ciptaan. itu berasal dari kehendak. Dengarkan, Pak. Matahari berasal dari kehendak. Betul atau tidak? Betul. Iya, karena itu Ah. ciptaan. Jangan kayak gitu, Pak. Iya, Matahari. ciptaan. Yesus? Yesus adalah firman yang jadi manusia, bukan dari mulut. Oke, apakah matahari bukan firman yang menjadi manusia, matahari? Firman itu dari mulut. Yang Loh. ciptaan itu dari mulut. Ya itulah, Loh. jadilah matahari, jadilah terang. Nah, Yesus? Ya, Yesus itu adalah firman yang menjadi Keluar dari- manusia. Yesus keluar Bukan dari mana? mulut. Firman ini sebelum menjadi Yesus keluar dari mana? Tidak keluar dari mulut. Firman yang menjadi manusia. La Kalau haula wala ciptaan keluar quwata dari illa mulut, Bang billah. Suma. Bapak, Yang keluar dari Bapak, mulut semua itu Yesus ciptaan, ini, itu sabda. dengarkan, Bapak, Allah bersabda. Yesus ini firman Tuhan atau firman iblis? Oh, firman iblis tidak ada. Ditanya dong. Saya Jangan tanya, ngaco deh. Yesus ini firman Tuhan atau firman iblis? Firman Allah yang menjadi Ya, manusia. firman. Roh Allah, Jangan bukan dulu roh lari iblis. kepada ajaran pagan. Saya tanya dulu dasarnya dulu. Yesus itu adalah jangan ketawa, Pak. Jangan menertawakan Iya, kebodohan benar. Anda. Jangan. Iya, saya nggak ketawa. Jangan. Lucu aja. Jangan menertawakan kebodohan Anda. Yesus Tidak. ini adalah firman. Sekarang saya tanya, firman ini sumbernya dari Allah, dari Tuhan. Ya, Oke? betul. Oke. Nah, sekarang setiap firman yang keluar dari Bapa itu melalui apa?
Kalau firman yang menjadi manusia beda. Firman yang keluar dari mulut itu Saya tanya, segala firman yang keluar dari Bapa itu, dari Tuhan itu keluar lewat mana? Firman yang menjadi manusia. Kalau yang Anda katakan itu jadilah matahari, itu yang keluar dari mulut. Itu sabda. Saya tanya dulu, firman ini ketika keluar dari Tuhan lewat mana? Yang keluar dari mulut itu ciptaan. Tapi kalau firman yang menjadi manusia, menjelma manusia. Keluar dari Allah itu lewat mana? Bukan keluar dari mulut, bukan. Memang firman yang menjelma. Lalu keluar dari mana? Keluar dari mana? Keluar dari mana? Menjelma, bukan dari mulut. Iya, sebelum firman ini menjelma, dia berasal dari mana? Yang keluar dari mulut itu ciptaan, Bang Suma. Kita beda di situ, ya. Saya tidak tanya ciptaan, Bapak. Yang saya tanya, firman yang berubah menjadi daging ini, itu tadinya berasal dari mana? Dari Allah, dari Bapa. Dari Allah. Ya. Allah ketika berfirman keluar lewat mananya? Bukan lewat mulutnya. Kalau Yesus. Lalu lewat mana? Tuhan berfirman lewat mana? Tuhan berfirman lewat apa? Saya tidak tanya ciptaan atau tidak. Keluar dari mulut. Saya tanya, firman selamanya kalau keluar dari Tuhan lewat apa, Tuyul? Sabar. Sudah mulai deh. Pagi ini nggak menjawab. Diskusi, Bang Suma. Pagi ini muter-muter. Jangan ngegas. Tukang tahayul. Saya tanya, selamanya firman ketika keluar dari Tuhan itu lewat mana? Firman kan ada dua. Firman yang keluar dari mulut itu ciptaan. Kalau firman yang menjadi manusia, itulah Yesus. Jangan samakan Yesus adalah ciptaan. Sebelum firman, dengarkan Pak, saya tanya dulu. Firman itu apa menurut Anda? Saya tanya kalau Bapak apa? Kalau Bang Suma apa? Firman itu apa? Saya tanya balik dulu. Perkataan. Firman itu apa? Kalau menurut Bapak? Firman itu adalah Allah. Buset. Firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah menjadi manusia. Di situ ada ayatnya, Bos. Mau baca? Yohanes 1 ayat 1. Oke. Bentar. Oke, Iya, baik. Oke, saya maklumi karena ini adalah doktrin. Oke ya. Terserah Anda doktrin atau apa, tapi jelas mengatakan firman itu adalah Allah dan firman Firman itu adalah Allah. Oke. Iya. Allah telah menjadi. Mari kita buktikan. Firman itu telah menjadi manusia. Yang menjadi manusia apa tadi? Firman itu apa tadi? Manusia. Firman ini apa? Pencipta langit dan bumi. Firman adalah Allah. Firman yang adalah Allah ini pencipta langit dan bumi. Iya, pencipta langit dan bumi. Pencipta langit dan bumi menjadi manusia, betul? Iya, menjadi manusia. Oke, berarti sudah tidak ada pencipta langit dan bumi. Oh, tetap ada dong. Kenapa tidak ada? Sudah menjadi dia. Pak, karena sudah menjadi manusia. Bang Suma, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu di Yohanes 1 ayat 1 jelas. Dan di ayat dengarkan saya. Dan firman itu adalah Allah. Manusia. Dengarkan. Dan firman itu adalah Allah, dan Allah telah menjadi manusia. Betul? Ya, menjadi manusia. Betul. Oke, ingat kata-kata Anda. Sekali lagi ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan Allah dan adalah firman itu telah menjadi daging. Betul? Betul. Firman itu sekarang ketika dia menjadi daging, dia wujud apa? Itu wujud manusia, Yesus. Oke. Sekarang pada saat dia berwujud manusia, Allah dan yang adalah firman itu sendiri wujudnya apa sekarang waktu itu? Tetap dalam bentuk roh. Allah itu roh. Nenek Mugiper, udahlah. Sekarang Anda mengatakan pada mulanya adalah firman. Dengarkan. Pada mulanya. Anda pakai logika.
Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yang firman dan Allah itu telah menjadi daging. Daging itu adalah Yesus. Sekarang Betul. firman dan Allah apa wujudnya? Yesus wujud manusia, Yesus. manusia. Berarti sudah tidak ada Allah dan sudah tidak ada firman. Karena sudah menjadi manusia. Betul? Tetap ada Allah Bapa. Kan terbagi, Iya, Pak. tetap ada 3 Allah pribadi. Bapa, Bang Cuma. Iya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. 3 tapi tidak bisa dipisahkan. Ya, tetap Sekarang satu. saya tanya dulu. Sekarang Aduh, Bang Suma, dengarkan, Bang Suma. dengarkan. Jangan gila permanen. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu firman adalah Allah. Yang menjadi Allah ini tiga-tiganya atau cuman satu atau cuman dua atau cuman sepotong? Tetap satu, Allah itu satu. Satu. Yang satu ini tadi menjadi apa? Menjadi manusia. Menjadi manusia. Yang satu menjadi Yesus. manusia. Oke, Yesus. menjadi Yesus. Yang lain menjadi apa? Roh Kudus. Ya, Berarti ada jadi dua. Jadi 3 pribadi, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. La Tapi haula tetap wala satu. quwata illa billah. Tetap satu. Tadi Anda mencoba menipu mengatakan satu. Tetap satu. Sekarang saya tanya, Pak, Bang saya tanya. Cuma, Sekarang Bang saya Cuma, tanya. Bang Cuma. Sabar, Bu Dani, sabar dulu Bu Dani. Bu Dani dulu, masih Bang bisa Dani. diselamatkan. Ini Ini yang saya ngaco tanya, ini, Bang yang tua ini yang ngaco. Menguatkan Bang Cuma. Pada mulanya adalah firman. Adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan Theos dan Dengan firman Allah. itu ada. Jangan Allah. Adalah Karena Allah. Allah tidak pernah menjadi manusia. Yang adalah Theos dan Theos itu adalah firman dan firman itu adalah Theos. Berapa pribadi di sana? Satu, 3 pribadi tapi satu. Ya, dengan Roh Kudus. Ada juga Roh Kudus. 3 pribadi satu, tidak bisa dipisahkan. Di sini Anda bingung, Bang Suma. Anda bingung, makanya Anda pakai akal aja. Dan Oke, Anda oke. hitung-hitungan. Oke, baik, Tidak baik. begitu berhitung, nggak Oke. bisa dihitung, bukan Bang bilangan Cuma, Oke, dia. sabar Bang dulu. Cuma, Bang King. Bang King, ini menguatkan darah, roh, air di dalam tubuh kita. Satu Oke, atau oke. 3 menjadi 1 atau 3. Oke, baik, baik. Begitulah itu. Oke. Begitulah trinitas itu Bang Cuma. Oke, baik, iya, baik. satu. Oke, sekarang gini. Bingung Anda, Bang Suma. Bang, gini. Pada saat Anda mengatakan satu pribadi, tapi ada 3 pribadi. 3 pribadi, satu hakikat. Oke. 3 pribadi, Pada satu saat hakikat. Oke. Pada saat satu hakikat di sana, adakah manusia di situ? Itu kan menjelma jadi manusia, itu Yesus. Sebelum Oke. menjelma manusia, Oke. Allah jadi manusia, tetap satu Ya. saja. Iya, pada diri Satu Tuhan. pribadi. Dengarkan, satu hakikat ini kemudian mengentaskan 3 pribadi. Ya, betul. Betul sekali. 3 pribadi yang menjadi manusia ini, apanya Tuhan yang menjadi manusia? Allah Anak, Yesus. Ya, itu setelah di apalagi? dunia. Yang kita Allah kita Bapa, tanya ya, ini Allah- hakikat Allah yang satu. pencipta. Yang satu ini, yang hakikat satu ini, apanya yang keluar dari dirinya menjadi junior? Apanya? Ya, firman. Firmannya yang menjadi manusia. Firman. Katakan di Yohanes Pintar 1 Anda ayat 1. ngomong. Firman. Jelas, Firman Yohanes yang 1 menjadi ayat 1. manusia. Firman. Oke. Pada saat Kenapa Anda hakikat Tuhan stop ya? berdiri sendiri, dengarkan. Pada saat Tuhan berdiri sendiri, di sana ada mulut. Mulut ini pribadi atau bukan? Mulut satu pribadi, Allah, Bapa. Oke. Jadi di situ ada mulut. Oke. Apalagi yang ada di sana? Ya, Anda lah yang Ada juga mengatakan. firman. Apa? Loh kan ada 3 pribadi. Satu mulut, satu firman, apalagi yang satu? Yang 3 pribadi itu ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, itu 3 pribadi. Tetap mereka satu adalah Yang Allah mulut itu di sini sendiri. yang mana? Di antara ketiga ini yang mana yang mulut? Yang 3 pribadi di sini yang mana yang mulut? Ya, Allah Bapa kan Allah yang berfirman. Iya, kan di sini ada 3 pribadi, Bapak. Yang mulut di sini yang mana di antara ketiga ini? Ya Allah.
Satu Allah Bapa. Iya, Allah. Kan tadi Allahnya ada 3 pribadi. Yang menjadi mulut di sini siapa? Kok jadi mulut? Pokoknya dia adalah Allah yang satu, Allah yang esa. Kok Tidak jadi berada mulut? dan Bapak diperanakan. ngerti enggak Bapak? Segala, dengarkan, segala sesuatu, manusia, Bang segala sesuatu yang diciptakan berasal keluar dari mulut Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi mulut Tuhan di sini di antara ketiga pribadi ini yang mana? Bang Suma, kalau keluar dari mulut itu adalah sabda, itu adalah ciptaan. Saya Yesus, tidak tanya itu, adalah Pak. firman Saya yang belum menjadi manusia. Saya masih Begitu. berbicara mengenai hakikat yang satu ini yang katanya 3 pribadi. Di antara 3 pribadi yang satu, yang di antara 3 pribadi yang satu hakikat ini yang menjadi mulut di sini yang mana yang 3 pribadi ini? Iya, Allah Bapa, Allah pencipta. Yang menjadi mulut di situ siapa? Allah Bapa, Allah pencipta. Allah pencipta yang menjadi mulut. Terus, terus yang menciptakan segala mulut ini yang berfirman. Tidak, maksudnya Allah berfirman untuk suatu ciptaan itu keluar dari mulutnya. Oke. Jadilah terang, jadilah matahari. Astagfirullahaladzim ya Allah Karim. Yang 3 pribadi ini Pak, yang 3 pribadi ini coba sebutkan. 1. Allah Bapa, Allah Anak, 2 Yesus. Nggak usah bawa Allah Pak, nggak usah. Bapa terus Allah Roh Kudus. 3 Bapa terus Bapa, Putra dan Roh Kudus. 3 pribadi tapi satu. Oke. Yang pertama Bapa, yang kedua Roh, yang ketiga Anak, ketiga Roh. Oke? Anak ini siapa? Kok sudah ada anak di Yesus. sini? Yesus yang Kok jadi sudah manusia. ada anak? Loh, memang sudah ada Yesus di situ? Memang sudah ada Yesus di situ? Ya, kalau sebelum Yesus ada ya tetap satu. Allah Bapa, Allah pencipta. Ya, yang satu ini katanya 3 pribadi, Bapak. Yang 3 pribadi ini itu satu yaitu hakikat ini. Setelah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus, yaitu disebut Allah. Berarti gimana maksudnya? pada saat dia berdiri sendiri, Bapak, pada saat dia berdiri sendiri itu belum ada pribadi lain. Dia sendiri ya. Belum ada. Karena dia belum ada Yesus menjadi manusia. Jadi masih satu memang. Yang menjelma ini yang mananya? Yang menjelma ini yang mana? Allah Bapa. Iya. Allah Bapa kan cuma sendiri toh? Dia menjadi manusia lagi. Bapak Rikar, pada saat Yesus itu belum ada, Bapak ini berdiri sendiri kan? Ini jaringannya siapa ini? Berdiri sendiri, pada hakikatnya memang satu. Tapi Allah menjelma menjadi manusia, jadilah 3 pribadi. Tapi hakikatnya adalah satu. Oke. Dia tidak beranak, tidak dipan, hanya menjelma menjadi manusia. Tunggu dulu Pak, tunggu. Yang saya cari adalah satu hakikat ini. Sebelum ada, dengarkan saya Pak, sebelum ada Yesus, sebelum ada Roh Kudus, satu hakikat ini pada dirinya ini yang menjadi Yesus itu yang Allah apanya? Bapa, Allah pencipta. Allah Bapa yang satu itu. Waduh. Sebelum menjelma menjadi manusia. Berarti sudah tidak ada Allah Bapa kan? Tetap ada. Tidak ada lagi Allah Bapa kan? 3 pribadi menjadi. Tadi katanya menjelma manusia, Bapa. bukan berarti tidak ada lagi Allah Bapa. Tidak, tetap ada Allah Itu namanya Bapa, nggak Allah menjadi, Anak, itu dan namanya Roh Kudus. membagi, itu namanya menambah. Nggak menjadi, menambah. Berarti tidak menjadi manusia Pak. Membagi diri menjadi manusia berarti. Membagi diri atau menjadi? Itu asumsi Anda. Loh, kok jadi terserah? Tuhan Bapa ini membagi diri atau menjadikan diri? Karena Anda
Yang ada di pikiran Anda, ya itulah hitungan bilangan. Jadi 3, kok jadi 3? Allah itu jadi 3. Tidak begitu 3, tapi 1. Memang Tuhan Anda bukan bilangan, tidak Pak. Bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Pak, dengarkan saya Anda dulu. menggunakan akal. Pak, sebelum Anda menggunakan dengarkan. akal, Sebelum makanya alam jadi semesta. 3 bilangan. Itu logika. Jadi Bapak harus 3. mengatakan saya gila dulu gitu. Jadi saya gila dulu gitu. Karena Anda mengedepankan logika aja, tidak berbicara iman. Jadi harus keyakinan. yang harus saya kedepankan ini apa? Yang harus saya kedepankan ini apa untuk memahami ini? Iman dan kepercayaan, ya. Tapi Bang Suma nggak perlu artinya harus saya jadi imani Kristen aja. dulu untuk Anda nggak perlu harus Artinya jadi saya Kristen dulu imani untuk aja, nggak mengimani. perlu pakai akal gitu. Jadi nggak perlu pakai akal, jalan. saya imani aja. Akal Pak, dan iman nggak bisa dipisahkan, Bang Suma. Dia harus berjalan bersama. Oke. Kapan Kalau Anda begitu saya pisahkan, imani aja. Makanya Anda jadi bilang 3 Tuhannya, karena Anda hanya menggunakan akal. Berarti saya tidak mengimani. Berarti saya imani aja. Hei. Berarti saya Akal imani dan aja, nggak usah iman. pakai iman. Tetap akal ada, tetap. Ini Jangan makanya saya dipisahkan. pakai akal. Iya, karena Anda tidak beriman. Makanya Saya akan beriman kalau sudah masuk akal. La haula wala quwata illa billah. Aduh, ampun. Gimana sih Bapak? Sekarang gini. Jelas saya bingung Pak, karena tidak masuk akal. Karena akal saja, Anda gunakan akal saja. Jadi gimana ceritanya Anda mau saya beriman? Bagaimana saya mau berimani sesuatu yang tidak masuk akal? Jadi gini, saya nggak menyuruh Bang Suma jadi Kristen dulu untuk mengimani. Saya tidak perlu menjadi Kristen. Saya cuma butuh untuk memahami konsep ini. Gak perlu begini, saya menjadi Kristen. Saya cuma mau memahami, Pak. Betul. Jadi gini, Anda berhikmat saja lah. Silakan. Maksud saya berhikmat. Maksudnya berhikmat itu apa? Maksud berhikmat itu apa? Begini, Anda gila aja gitu maksudnya? Dengar, berhikmat itu Anda tidak perlu jadi subjektif. Anda harus jadi objektif. Lurus saja Pak, nggak berat sebelah. Karena kapan Anda subjektif, Anda akan mencari kesalahan-kesalahan jadinya. Ini jadi bukan mencari kesalahan, Pak. Ini bukan mencari kesalahan. Ini mencari jati diri Tuhan Anda yang adalah 1 tapi 3. 3 tapi Anda paksakan menjadi 1. Seperti kita manusia, Bang Suma, ya, manusia itu kan terdiri dari daging, ya toh, roh dan jiwa, dan itu tetap dikatakan manusia. 3. Daging, roh dan jiwa. Begini. Ketika manusia menjadi individu baru dari manusia itu sendiri, apanya yang menjadi individu baru? Ya, manusia tidak bisa, hanya Allah yang bisa seperti itu. Terus kenapa kamu menganalogikan manusia dengan Tuhanmu, Tuyul? Tidak, ini contoh saja menyangkut karena analogi, 3 ini ada bingung. Itu analogi. Anda menganalogikan sesuatu yang tidak cocok dengan sesuatu yang Anda ambil itu. Gimana ceritanya? Manusia itu, saya kasih contoh analoginya. Manusia itu terdiri dari manusia daging, 3 pribadi. Roh, jiwa. Ada roh, ada jiwa, ada daging. Nah sekarang sekarang kalau Anda menjadikan itu 3 sebagai analogi, roda becak juga 3 Pak. Oke? Nah sekarang saya tanya, pada diri manusia yang bisa menjadi pribadi baru, itu yang mana? Manusia tidak bisa jadi pribadi baru, dia tetap manusia. Berarti tidak bisa dijadikan sebagai analogi. Aduh. La haula wala quwata illa billah. Akal-akalan Anda aja ini. Akal-akalan. Ya jelas lah. Anda jangan mengatakan bagaimana ceritanya Anda mengatakan manusia itu identik dengan tubuh manusia? Oke. Saya mengatakan oke. Anda menganalogikan Tuhan Anda itu dengan manusia. Manusia 3 pribadi. Sekarang coba Anda buktikan bagaimana manusia bisa membela diri, bahwa dagingnya bisa menjadi individu baru. Manusia itu terbatas Bang Suma, tidak bisa beda dengan Allah. Lalu kenapa sesuatu yang terbatas ini, kalau begitu berarti konsep Anda terhadap Tuhan itu terbatas, Pak. Kok terbatas? Saya hanya analogi. Buktinya? Contoh manusia itu 1. Ya terdiri daging, roh dan jiwa. Allah sekarang bisa tidak? Bisa tidak yang 1 ini menjadi 3? Roh Kudus. Bisa tidak yang 1 ini? Bisa tidak yang 1 ini menjadi individu 3? Bisa enggak? Yang 1 yang mana maksudnya? Iya. Daging menjadi individu lain.
Darah menjadi daging individu lain, rohnya menjadi individu lain. Bisa enggak? Bisa tidak? Tidak bisa, manusia terbatas. Manusia terbatas. Kalau begitu, Yesus terbatas atau tidak? Yesus adalah Allah, kok terbatas? Loh. Allah yang menjadi manusia. Terbatas atau tidak? Hanya menjadi manusia. Terbatas atau tidak? Terbatas atau tidak? Terbatas atau Yesus tidak? tidak terbatas karena dia adalah Allah 100%. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya Yesus, karena dia kodratnya sebagai manusia, Ya, dia mengatakan seperti itu. Berarti terbatas. Janco. Udah Bang Andi, ambil lagi. Manusia 100% Allah juga. Udah Janco. Saya lagi ya. Paking dengerin dulu Paking. Hanya menggunakan akal. Paking dengerin dulu Paking sederhana. Paking izin Paking. Dengerin dulu sederhana. Yesus itu keluar dari mana Pak? Paking. Jawab dulu Pak. Cuma ini memang terkenal. Ya udah dulu Paking. Sederhana. Oke, saya ikutin. Ya. Yesus keluar dari Bunda Maria, Roh Allah dalam diri Bunda Maria, jadi manusia. Sebelum dari ke Bunda Maria, keluar dari mana? Keluar dari Allah. Lewat mana? Menjelma menjadi manusia. Lewat mana keluarnya? Karena Yesus mengatakan, aku dari Bapa. Lewat mana keluarnya? Aku dari Bapa. Lewat mana keluarnya? Roh. Lewat lubang vagina Maria. Bukan itu Bunda. Dengerin baik-baik Jadi dulu apanya? ya. Dengerin dulu Bunda nih ya. Sebelum dia ke Bunda Maria, Yesus itu kan keluar dari Bapa. Pertanyaan, Yesus keluar dari Bapa itu melalui apa? Lewat mana? Yesus keluar dari Bapa, itu kan dari Bapa, dari firman Bapa, Roh. Dia keluar dari firman. mana? Ya firman. Ya firman itu keluar lewat mana? Ya firman itu memang Allah itu manusia. Tidak Bang Suma. Allah itu adalah Roh. Itu gimana sih Tidak orang? bisa beda kalau Paking manusia. standby dulu ya, saya bicara sama Paking kecapean. Keluar dari Bang Suma. Bentar dulu ya. Paking Anda standby dulu ya. Udah Paking Anda standby dulu. Saya bicara dulu sama Ibu Darni bentar ya Pak.